Pemirsa, usai mendapatkan abolisi, Tom Lembong mendatangi kantor Ombudsman. Kedatangannya untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong mengunjungi kantor Ombudsman RI untuk menindaklanjuti laporan auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP yang sebelumnya dilakukan. Tom Lembong datang didampingi tim penasihat hukumnya Ari Yusuf Amir dan Zaid Mushafi. Menurut Tom, laporan ini penting sebab pekerjaan audit merupakan tugas sentral dalam menjaga fungsi perekonomian. Terlebih, auditor BPKP merupakan institusi milik negara. Bagi saya ini sebuah isu yang sangat-sangat penting. Ya, auditor ini apalagi internal auditnya pemerintah. Ya, jadi kami tidak ada niat personal ataupun niat selain upaya pembenahan dan apa yang bisa kita bantu. Dalam kesempatan ini, Tom juga menegaskan bahwa aduan terhadap BPKP ini tidak didasari sentimen negatif dan dilakukan semata-mata agar auditor bisa bekerja lebih profesional lagi ke depan. Sebelumnya melalui kuasa hukumnya Zaid Mushafi, Tom Lembong melaporkan majelis hakim perkaranya ke Mahkamah Agung. Laporan dilayangkan karena majelis hakim kasus Tom dinilai memiliki dampak buruk. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Maulan Akhlil Zeki Yamani berkomitmen membangun kota Pangkal Pinang melalui 4 program unggulannya. Hal ini disampaikan usai menjalani debat publik perdana pemilihan suara ulang Pilkada Kota Pangkal Pinang. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Maulan Akhlil Zeki Yamani, tampil memukau dalam debat publik perdana pemilihan suara ulang Pilkada Kota Pangkal Pinang. Pasangan petahana yang diusung Partai Perindo ini memaparkan 4 program unggulannya dalam membangun masyarakat serta Kota Pangkal Pinang lebih sejahtera dan lebih maju lagi. 4 program tersebut yakni kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan kestabilan harga sembako. Masalah lapangan kerja, 7.000 lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, berobat gratis, sembako yang stabil, yang seperti tadi. Tapi kami ada ide-ide besar yang ingin kami lakukan tadi. Bagaimana menjadi pasir tadi, ada resort, ada mall, dan ada pelabuhan yang terkoneksi di situ. Ada kota baru di Selindung rencananya. Pemilihan suara ulang Pilkada Pangkal Pinang diikuti 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kementerian Ekonomi Kreatif bantah beri bantuan finansial untuk produksi film animasi Merah Putih One for All. Sesaat lagi di Indosiar. Baik Sabrina dan juga pemirsa, baru saja dari ex-ketua KPK Abraham Samad dan juga tim kuasa hukumnya dan juga tim pendukung yang hari ini mendampinginya di Polda Metro Jaya terkait dengan pemanggilan terkait dengan pelaporan dari pihak Joko Widodo masih buntut kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kemudian dari pihak Jokowi sendiri melaporkan pihak Roy Suryo CS terkait dengan pencemaran nama baik, dan salah satu saksi yang diundang di Polda Metro Jaya yakni ex-ketua KPK Abraham Samad yang hari ini dijadwalkan untuk diperiksa di Polda Metro Jaya di Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari ini dan baru saja tiba dan tadi juga sudah menyampaikan beberapa keterangan atau pernyataannya terkait dengan pemanggilannya pada hari ini. Dan selain itu, selain Abraham Samad yang dipanggil sebagai saksi dari terlapor, di mana di sini terlapor adalah dari Roy Suryo CS yang beberapa waktu lalu juga masih bergulir ya terkait dengan
kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dan hari ini tadi dari Abraham Samad sendiri sebagai ex-ketua KPK yang kemudian dilaporkan oleh pihak Joko Widodo tadi menyebutkan atau menyampaikan keterangannya terkait dengan pemanggilannya dan merasa ini tidak adil karena Abraham Samad sendiri tidak merasa bersinggungan dengan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang kemudian beliau atau Abraham Samad sendiri menyampaikan bahwa ada sesuatu yang janggal karena selama ini tidak ada hubungannya dengan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, namun dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai saksi terlapor atau di mana di sini yakni Abraham Samad sendiri dilaporkan oleh pihak Joko Widodo karena membuat sebuah podcast yang membahas terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo tersebut. Dan tadi kalau kami amati ya Abraham Samad tidak datang sendirian namun dengan tim kuasa hukumnya, kemudian ada beberapa rekan, kemudian pendukungnya juga yang juga mendukung mempertanyakan kejanggalan kenapa Abraham Samad ini dipanggil sebagai saksi terlapor atas kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo, di mana dari pihak Joko Widodo melaporkan atas pencemaran nama baik. Dan tadi kuasa hukumnya juga sempat menyatakan kalau ini ada yang janggal karena sebagai seorang podcaster, kemudian jurnalis, media, ini tidak bisa dikriminalisasi dan tersangkakan dengan pencemaran nama baik. Nah, nanti akan kita tunggu seperti apa pemeriksaan di dalam karena dari pihak Polda Metro Jaya sendiri sudah menyampaikan kalau kasus ini atau laporan yang disampaikan atau yang dilaporkan oleh pihak Joko Widodo sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan, di mana ini ada kemungkinan juga nantinya ex-ketua KPK Abraham Samad akan ditetapkan sebagai tersangka. Namun kami akan tunggu karena tadi kalau kami sempat tanyakan apakah dari pihak Abraham Samad sendiri membawa sejumlah bukti, namun belum dijawab secara pasti karena ini baru pemanggilan pertama dan dari pihak Abraham Samad juga masih akan mempertanyakan kepada pihak Polda Metro Jaya seperti apa kenapa Abraham Samad sebagai ex-ketua KPK yang selama ini tidak bersinggungan dengan kasus ijazah Jokowi tersebut dipanggil dan juga ada 12 saksi dari pihak Roy Suryo CS yang dipanggil oleh Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor, yakni yang dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik oleh pihak Joko Widodo buntut kasus dari dugaan ijazah palsu Joko Widodo yang sampai saat ini masih bergulir. Sementara itu Sabrina. Baik, terima kasih Jen Cayani melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.